Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Johari dan mohon izin kepada dosen pembimbing Ibu Tri Widianti Natalia. Saya di sini akan mempresentasikan produk hasil kerja saya selama 1 semester ini di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3. Proyek yang dibuat kali ini merupakan sebuah asrama. Asrama kali ini ditujukan untuk mahasiswa yang sedang menjalani pendidikannya di tingkat universitas. Proyek ini dibangun bekerjasama dengan sebuah universitas yang ada di Bandung. Asrama mahasiswa ini berada di Bandung, tepatnya di Jalan Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung. Tema asrama yang saya buat adalah Aurora, di mana aurora merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi di salah satu belahan dunia ini, yaitu di kutub utara atau selatan. Aurora merupakan salah satu fenomena alam berupa pelangi yang berada di sebuah kutub. Dan pada kesempatan kali ini, saya menerapkan konsep tersebut ke dalam desain saya, yang berupa asrama mahasiswa. Dengan menerapkan konsep aurora ini, diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah sekitar di Sadang Serang tersebut, karena pada saat survei lapangan, masih banyak terdapat kawasan-kawasan yang kumuh dan kurang berwarna, dan tidak tertata dengan rapi. Terdapat 2 bangunan asrama yang dibuat berhadapan, yang difungsikan sebagai asrama mahasiswa putra dan asrama mahasiswa putri. Dengan lantai 1 merupakan area publik, dan lantai 2, 3, 4 merupakan kamar-kamar mahasiswa yang diperuntukkan khusus untuk mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut. Lalu di area luar terdapat bangunan pos satpam dan bangunan utilitas. Bangunan utilitas tersebut difungsikan untuk ruang genset, ruang pompa air, dan utilitas untuk halaman luar. Untuk konsep fasad bangunan, pada tampak samping saya menerapkan konsep simetris, juga konsep perulangan. Konsep simetris dibuat dengan penempatan-penempatan ruangan yang disusun rata di bagian kiri dan kanan, serta konsep perulangan yang dilihat dari tritisan. Dengan mewarnai tritisan dengan warna yang beragam, karena saya menerapkan konsep aurora berarti pelangi, saya memberikan warna yang beragam di tritisan tersebut dan membentuk konsep perulangan. Untuk konsep sirkulasinya, saya akan menjelaskan sirkulasi bagi pengunjung dan bagi penghuni. Bagi pengunjung memasuki kawasan asrama melalui entrance, lalu diperiksa di pos satpam, dan bisa memarkirkan kendaraannya di parkiran mobil atau parkiran motor. Untuk pejalan kaki bisa langsung memasuki kawasan asrama setelah diperiksa di pos keamanan. Lalu pengunjung bisa masuk ke lobi dan resepsionis untuk menjelaskan tujuan kedatangannya, serta menunggu di area lobi atau ruang tamu. Sedangkan untuk penghuni bisa langsung memasuki area asrama. Karena di lingkungan asrama ini terdapat mahasiswa dan mahasiswi, maka untuk mahasiswa tidak diperbolehkan ke area mahasiswi, serta mahasiswi tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan mahasiswa. Dan untuk sirkulasi penghuni bisa mengakses kawasan dari lantai 1 sampai lantai 4. Di area lantai 1 merupakan kawasan publik yang terdapat fasilitas-fasilitas berikut. Yang pertama ada musola, yang kedua ada klinik. Klinik ini ditujukan untuk para mahasiswa, dan jika diperlukan pengunjung pun bisa berobat di klinik tersebut. Lalu ada perpustakaan, kantin, ruang serbaguna dan bisa digunakan untuk ruang olahraga. Terdapat juga laundry serta toilet. Di area lantai 2, 3, dan 4 terdapat kamar-kamar bagi mahasiswa, serta toilet dan juga ruang bersama. Dan di area side terdapat fasilitas parkir mobil, parkir motor, serta taman yang diberi nama Taman Aurora. Kenapa Taman Aurora? Karena di Taman Aurora kita bisa menikmati tumbuhan-tumbuhan atau vegetasi yang beragam dan berwarna-warni, serta kita bisa menikmati fasad dari bangunan yang berwarna-warni. Untuk unit kamar mahasiswa itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada unit single room, di mana kamar tersebut ditempati oleh 1 mahasiswa. Yang kedua ada unit double room, di mana kamar tersebut ditempati oleh 2 mahasiswa. Yang ketiga ada triple room yang ditempati oleh 3 mahasiswa. Dan unit yang terakhir merupakan 4 room student, yang dimana ditempati oleh 4 mahasiswa sekaligus. Di unit kedua yang ditempati oleh 2 mahasiswa, menggunakan kasur yang berlantai, sehingga bisa menghemat ruangan. Dan di unit keempat, karena ada 4 mahasiswa, dengan penghematan ruang bisa menggunakan kasur yang bertingkat pula. Dan di setiap unit disediakan balkon untuk menjemur pakaian ataupun digunakan untuk hal yang lainnya. Dan untuk sistem toilet menggunakan sistem toilet bersama di setiap lantai. Untuk sistem pencegahan kebakaran, di sini kita menerapkan sebuah sprinkler dengan detektor, di mana terdapat 4 hidran di setiap lantai dan penempatan detektor di setiap ruangan serta sprinklernya. Air yang dialirkan merupakan air dari roof water tank. Untuk konsep protokol kesehatan bagi penghuni dan pengunjung,
Penghuni dan pengunjung mewajibkan menjaga kebersihan di mana sudah disiapkan tempat-tempat sampah di beberapa titik serta disiapkan alat-alat utilitas di setiap lantai. Lalu di area kantin terdapat wastafel dan di area toilet pun terdapat wastafel untuk mencuci tangan. Dan para penghuni dan pengunjung bisa mengakses klinik yang berada di lantai 1. Konsep penghawaan alami. Untuk konsep penghawaan alami, di setiap pintu dan jendela terdapat ventilasi udara. Lalu di setiap lantai, terdapat area yang dipasang teralis untuk bukaan udara dan juga pencahayaan, serta menjaga keamanan agar tidak ada orang yang sembarangan menengok ke bawah. Lalu di area tangga terdapat area bukaan juga. Untuk konsep pencahayaan di siang hari, banyak area-area yang dibuat terbuka dan menggunakan kaca yang besar, sehingga cahaya alami bisa langsung masuk ke area asrama. Dengan konsep masa yang berhadapan, memungkinkan cahaya dan udara masuk dari atas. Untuk konsep konservasi air, di area asrama terdapat sebuah kolam, serta di area taman tengah bangunan terdapat area-area resapan air. Area resapan air dibuat dengan sistem biopori yang nanti bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan-tumbuhan yang berada di taman area asrama. Untuk konsep penggunaan material lokal, asrama ini banyak menggunakan material kayu, di mana kayu-kayu tersebut didapat dari daur ulang kayu yang masih bisa terpakai dan tentunya bisa menghemat dan bisa melestarikan hutan-hutan tanpa mendebangnya lebih lanjut. Material-material kayu tersebut digunakan sebagai hiasan. Bangunan asrama ini menggunakan pondasi sumuran dan dikolaborasikan dengan pondasi batu kali, di mana pondasi sumuran ini salah satu pondasi yang baik digunakan bagi bangunan 4 lantai. Lalu untuk kolom menggunakan kolom 40x40 dan dengan struktur 6x4,5. Untuk struktur bangunan menggunakan struktur beton bertulang. Dan untuk struktur atap digunakan kuda-kuda yang terbuat dari baja ringan. Asrama ini menggunakan air dari PDAM dan air dari sumur artesis. Sumur artesis ini digunakan untuk penghematan air dari PDAM. Air dari jaringan PDAM dikontrol di ruang utilitas dengan meteran air, lalu dialirkan ke groundwater tank. Begitu pula dari sumur artesis, dialirkan ke groundwater tank. Setelah terkumpul di groundwater tank, air dipompa ke atas untuk menuju area roof water tank. Dan ketika sudah sampai di roof water tank, air dapat disalurkan ke berbagai area. Sistem penanggulangan air kotor terbagi menjadi 2. Yang pertama ada limbah cair dan yang kedua ada limbah padat. Untuk limbah cair yang tentunya dari wastafel dan floor drain dialirkan oleh pipa kontrol menuju bak kontrol. Sedangkan untuk air hujan dialirkan melalui talang air ke bak kontrol. Dan dari bak kontrol dialirkan langsung ke sumur resapan. Setelah semuanya dialirkan ke sumur resapan, limbah tersebut dapat dialirkan ke pembuangan kota. Untuk limbah padat yang tentunya dari kloset, itu dialirkan oleh pipa vertikal menuju bak kontrol. Bak kontrol di sini merupakan sebuah septic tank dan nantinya disaring dan dialirkan ke area resapan. Untuk konsep kelistrikan di area asrama ini, listrik utama menggunakan listrik dari PLN yang nantinya dikontrol oleh meteran listrik dan dialirkan ke seluruh area asrama. Dan untuk kelistrikan kedua itu menggunakan genset yang ditempatkan di ruang utilitas atau ruang genset yang nantinya dikontrol dan melalui kontrol dari MDP dan setelahnya dialirkan ke seluruh area bangunan asrama. Kesimpulannya, untuk asrama mahasiswa Aurora ini mengedepankan konsep pelangi dan juga green arsitektur guna untuk menjadi sebuah cerminan di area Sadang Serang dan kedepannya mudah-mudahan bisa diterapkan oleh bangunan-bangunan sekitar. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Tri Widianti Natalia yang telah membimbing saya selama 1 semester ini dan saya dapat menyelesaikan proyek asrama mahasiswa ini serta menyelesaikan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.